pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu berdasarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia karena ini masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Telah terjadi kekosongan di kekuasaan negara Indonesia. Gambar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apakah itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negara kita, karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Saya mengerti, terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini? Apa kalian semua setuju? Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Apa Anda berpendapat seperti itu? Nah, PPKI adalah badan dari pembentukan Jepang. Bila kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang, kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Rapat pun diakhiri pada keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Karl Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, kami ingin bertemu dengan Bu Karno. Apakah beliau ada di dalam? Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Gini Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan. Oh iya, silakan masuk. Pak, di luar ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang untuk mencari Bapak karena mereka ingin membicarakan hal yang penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Ya, silakan kalian duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, saya akan berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika senekat itu memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno
dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para golongan tua enggan mengikuti kegiatan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ngurus darurat di sana? Keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh 16 Agustus tahun 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana, di Rengas Dengklok. Hatta, Soekarno, apakah kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami dan ini semua demi keselamatan kami. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini. Bunda sebelumnya sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Mengapa harus menunda tapi hari itu bahwa Jepang kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat Ibu benar, kita masih terlalu ingin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Jika selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu, kita harus memproklamasikan sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri, mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Misalnya tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Muhammad, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta telah ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian oleh proklamasi ini. Kami memang benar-benar pertimbangan masalah yang baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi apapun kita dapat mengalami. Tapi apakah kita bisa, apakah semua ini akan bisa dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama kita pasti bisa. Ada pula anak muda yang sedang mengisi strategi pertahanan untuk menyelamatkan kebenaran ini. Jepang yang tidak menginginkan Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore rombongan dari Jakarta yang dikenal peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta.
Syukurlah kalian baik-baik saja, jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Ya, kita akan melaksanakannya besok. Il, Soekarno dan Moh, Hatta pergi meninggalkan tempat TSB, sementara Ahmad, Subarjo dan Caarul salah tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita membuat teks proklamasi merdeka Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanan bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua golongan, anggota muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Assalamualaikum. Salam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya tanyakan dulu. Sore, ada apa, Bung? Maaf, mengganggu sore-sore. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan ke sana. Sebenarnya saya turut gembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta. Usulan yang bagus, bagaimana para hadirin? Tolong Anda petik proklamasi ini, Bung. Usai perundingan di rumah, Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Semua berjalan dengan lancar. Kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Berterima kasihlah kepada Allah karena sudah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan untuk memproklamasikan kemerdekaan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Pun lupa bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit. Tetapi Ibu hanya punya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, bagaimana kalau buat bendera yang sederhana. Yang penting kita niat. Ya baiklah Pak, bagaimana kalau kita kasih nama bendera kita Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Iya, Bu. Tolong kibarkan bendera kebangsaan Indonesia Raya. Baiknya saya akan mengibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.